Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita kembali lagi membahas mengenai fungsi kuadrat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan grafik fungsi kuadrat dan sumbu X. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Langsung saja, apa saja hubungannya? Yang pertama, itu memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Gini, hampir sama hubungannya dengan yang garis. Karena sebetulnya sumbu X itu juga merupakan suatu garis, tapi garis lurus mendatar. Kalau garis yang dibahas di video sebelumnya itu kan garis yang memiliki kemiringan tertentu. Nah, kalau memotong sumbu X di satu titik atau yang dinamakan dengan menyinggung, syaratnya adalah D sama dengan 0. Kalau tidak memotong sumbu X itu adalah D kurang dari 0, di mana D adalah diskriminan yang dirumuskan dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, contoh soalnya yang ini adalah memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Karena di sini kita tuliskan Y pertama ini, Y kedua ini, kemudian kita sama dengankan Y1 sama dengan Y2. Berarti seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan nilai ABC-nya. Menjadi seperti ini. Nah, karena memotong sumbu X di dua titik, maka syaratnya adalah D lebih besar, D lebih dari 0. Kita substitusikan ke rumusnya menjadi P plus 2 kuadrat dikurangi 4P kali min P plus 4. Nah, ini kita kuadratkan. P dikuadratkan P kuadrat, 2 kali 2 kali P 4P, 2 kuadrat 4. Atau kalau mau manual, P plus 2 kali P plus 2. Nah, kemudian ini 4 kali P itu 4P, dikalikan pelangi ini, min 4P kali min P menjadi plus 4P kuadrat, min 4P kali 4 menjadi min 16P. Nah, lalu operasikan yang sejenis, P kuadrat tambah 4P kuadrat 5P kuadrat, 4P dikurangi 16P min 12P, plus 4-nya tetap. Nah, lalu kita faktorkan. Coretannya ada di samping sini. Jadi kita faktorkan ini, berarti karena depan P kuadrat 5, kita kalikan dengan yang belakang, 5 kali 4, 20. Jadi cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 20, kalau ditambah hasilnya min 12. Berarti berapa kedua bilangan itu? Tentunya min 10 dan min 2. Maka kita tuliskan di sini, karena depannya 5, maka 5P, 5P per 5. Angkanya menyesuaikan dengan yang sudah diperoleh, yaitu min 10 dan min 2. Nah, lalu yang bisa kita bagi yang mana? Kita bagi. Nah, ternyata ini yang bisa dibagi. 5 bagi 5, 1, 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Membaginya ke dua-duanya, karena di sini ada tanda negatif. Sehingga menjadi P-2 dan 5P-2 faktornya. Kita tuliskan di sini, P-2 kali 5P-2 lebih dari 0. Kalau kalian sudah bisa, ini tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini supaya detail aja dari mana asal-usulnya. Nah, setelah mendapatkan pemfaktorannya, lalu kita cari pembuat nolnya. P-2 sama dengan 0, berarti P-nya 2. 5P-2 sama dengan 0, min 2-nya pindah ruas menjadi 2, berarti P-nya 2 per 5. Nah, belum selesai. Di sini, karena lebih dari 0, maka nantinya kita ambil yang positif ya. Nah, lalu di sini lanjutannya uji garis bilangan 2 per 5 dan 2, maka 2 per 5 ditulis di kiri, 2-nya di kanan. Karena tadi lebih dari aja, berarti di sini buletannya kosong, nggak isi. Kita uji dengan P sama dengan 0, lalu kita substitusikan
ke hasil pemfaktorannya. P-nya diganti 0 menjadi seperti ini. 0 kurang 2 hasilnya negatif. 5 kali 0, 0. 0 kurang 2 hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga bisa tuliskan di sini itu positif. Nah, lalu di sini dan di sini selang-seling. Hasilnya negatif, positif. Nah, karena di sini lebih dari 0, maka kita ambil yang positif. Sehingga di sini bisa kita gambarkan, ini kita gambarkan karena ambilnya yang positif berarti menjadi seperti ini dan seperti ini. Sehingga kita peroleh yang dari 2/5 ke kiri berarti P kurang dari 2/5 karena ke kiri jadi kurang dari. Yang ini karena ke kanan maka lebih dari. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Seperti itu untuk contoh yang pertama. Nah, ini latihan soalnya, silahkan dicoba. Ini latihan soal yang kedua. Nah, kemudian ini cluenya menyinggung sumbu X, D sama dengan 0 ya. Jadi nanti langsung ketemu nilai A-nya, lalu substitusikan ke fungsi kuadratnya, baru dicari koordinat titik balik maksimumnya, yaitu XP, YP. Justru ini tidak perlu uji garis bilangan dan lain-lain, lebih enak. Nah, berikutnya ada tentang definit positif dan definit negatif. Jadi, kalau misalkan grafik fungsi kuadratnya tidak memotong sumbu X, maka kemungkinannya ada dua. Grafiknya menghadap ke atas atau grafiknya menghadap ke bawah. Nah, kalau menghadap ke atas artinya A-nya lebih dari 0. Karena tidak memotong sumbu X, maka syaratnya D kurang dari 0. Atau istilah seperti ini dinamakan definit positif. Atau nama lainnya selalu bernilai positif, berapapun X-nya. Atau nama lainnya selalu berada di atas sumbu X. Nah, kalau menghadap bawah, berarti A-nya kurang dari 0. Karena nggak motong sumbu X, maka syaratnya D kurang dari 0. Atau istilahnya adalah definit negatif, atau istilah lainnya selalu bernilai negatif, atau istilah lainnya selalu berada di bawah sumbu X. Nah, seperti apa contohnya? Perhatikan soal berikut. Nah, di sini ada contoh selalu bernilai positif, yang artinya definit positif, berarti syaratnya A lebih dari 0, D kurang dari 0. Nah, lalu kita identifikasi nilai A-nya, berarti di sini A-nya kebetulan simbolnya sama dengan A, B-nya negatif dalam kurung 2A-4, lalu kalau kita kalikan menjadi min 2A plus 4, C-nya A plus 4. Nah, syarat yang pertama, A lebih dari 0. Karena A-nya itu A, ya udah berarti A lebih dari 0. Nah, syarat yang kedua, D kurang dari 0. D rumusnya ini kita substitusikan menjadi seperti ini. Nah, kita kuadratkan hasilnya menjadi seperti ini. Min 2A dikuadratkan, 4A kuadrat. 2 kali min 2 kali 4, min 16A. 4 kuadrat 16. Yang ini kita kali pelangi. Nah, lalu 4A kuadrat kurang 4A kuadrat 0. Min 16A min 16A min 32A plus 16 kurang dari 0. Nah, lalu plus 16 kita pindah ruas menjadi min 16. Karena di sini ada min 32A, supaya menjadi A aja, berarti kita bagi min 32 kedua ruas. Karena dibagi negatif atau bisa juga dikali,
Kalau dikali dan dibagi dengan suatu bilangan negatif, maka tandanya dibalik. Gitu. Perhatikan di sini, tandanya dibalik. Min 16/32 berarti setengah. Nah, berarti kita langkah berikutnya menentukan nilai A. A syarat pertama 0, A syarat kedua setengah. Yang lebih kecil ditulis di sebelah kiri. Di sini bulat kosong karena di sini tidak ada sama dengannya. Nah, A lebih dari 0, berarti ke kanan karena lebih dari. A lebih dari setengah, berarti ke kanan. Nah, yang memenuhi kedua-duanya di mana? Kalau ini kan nggak memenuhi yang ungu ya, berarti yang kedua-duanya itu di sini. Nah, ini dia. Berarti nilai A yang memenuhi adalah A lebih dari setengah. Kenapa lebih dari? Karena dari setengah ini arahnya menuju ke kanan. Seperti itu untuk contoh soal definite positif. Nah, di sini latihan soalnya silahkan dicoba. Syaratnya seluruhnya di atas sumbu X ini adalah nama lain definite positif. Yang latihan soal kedua definite negatif. Syaratnya A kurang dari 0, D kurang dari 0. Baik, untuk video hubungan grafik fungsi kuadrat dan sumbu X sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semakin paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.